Sobat Legal Access, mewabahnya virus COVID-19 atau Corona yang saat ini menghantui bukan hanya masyarakat Indonesia tapi juga dunia, tentunya membuat kita semua khawatir dan waspada ya. Bahkan sebagian dari masyarakat cenderung panik. Wabah virus yang sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO ini memberikan multi efek yang cukup serius pada berbagai segi kehidupan di masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, juga dalam pelaksanaan ibadah agama. Hal ini karena pemerintah menyarankan agar masyarakat melakukan tindakan-tindakan social distancing dan menghindari social gathering, saling menjaga jarak secara fisik satu sama lain, dan menghindari kerumunan orang. Ini sebagai tindakan antisipatif dalam mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang progresif dan masif ini. Bahkan beberapa negara sudah melakukan lockdown sebagai antisipasi. Sebagian masyarakat di Indonesia tentu bertanya-tanya, khususnya umat muslim, kalau tindakan yang direkomendasikan selama masa wabah ini adalah menjaga jarak secara fisik antara satu orang dengan yang lain, dan juga menghindari kerumunan orang, lalu bagaimana dengan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid sesuai tuntunan agama, khususnya sholat Jumat? Apakah boleh meninggalkan sholat berjamaah yang wajib dan menggantinya dengan sholat sendirian di rumah? Untuk menjawab kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Pada tanggal 16 Maret 2020, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Fatwa ini memberikan arahan kepada masyarakat muslim tentang bagaimana menyelenggarakan ibadah, khususnya sholat berjamaah di masjid dalam situasi mewabahnya virus COVID-19. Termasuk di dalamnya memberikan arahan tentang tindakan-tindakan lain apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh umat muslim dan tindakan yang diharamkan. Menurut fatwa tersebut, pada prinsipnya setiap orang wajib melakukan ikhtiar dalam menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang bisa menyebabkan terpaparnya penyakit. Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Berdasarkan prinsip ini, maka berikut adalah beberapa arahan MUI bagi umat muslim Indonesia dalam melaksanakan ibadah agamanya di masa sulit dan pandemi ini. Orang yang sudah terpapar virus COVID-19 wajib untuk menjaga dan mengisolasikan dirinya agar tidak menular kepada orang lain. Bagi orang yang sudah terpapar virus COVID-19 ini, sholat Jumatnya bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah. Hal ini karena sholat Jumat merupakan sholat wajib yang melibatkan banyak orang dan ini berpotensi terjadinya penularan virus secara massal. Bahkan bagi orang yang sudah terpapar virus COVID-19, haram baginya untuk melakukan ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti berjamaah dalam sholat 5 waktu dan sholat rawatib, atau sholat tarawih, atau sholat id di masjid atau tempat umum, termasuk menghadiri pengajian umum dan tablik akbar. Bagi orang yang masih sehat dan belum diketahui atau diyakini dia terpapar atau tidak dengan virus COVID-19, maka kalau dia berada di kawasan yang potensi penularannya cukup tinggi atau sangat tinggi, dia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediamannya. Begitu juga dengan sholat berjamaah 5 waktu, sholat rawatib, taraweh, dan sholat id bisa digantikan dengan sholat di rumah. Sedangkan bagi orang yang belum diketahui terpapar ini, yang berada di dalam kawasan yang potensi penularannya rendah, maka dia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadahnya seperti biasa. Tapi orang tersebut wajib melakukan tindakan antisipasi ya, menjaga dirinya agar tidak terpapar virus COVID-19. Tindakan antisipasi itu bisa dilakukan dengan tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Misalnya bersalaman, berpelukan atau cium tangan, dan disarankan membawa sajadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Dan yang dimaksud dengan kawasan yang berpotensi penularannya rendah,
tinggi atau sangat tinggi ini adalah kawasan yang ditentukan berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Nah, sekarang kalau di suatu kawasan penyebaran virus COVID-19 ini tidak terkendali dan mengancam jiwa, maka umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal. Untuk menggantikan sholat Jumat tersebut, umat Islam wajib melakukan sholat zuhur di tempat masing-masing. Selain sholat Jumat, di kawasan yang penyebaran virus COVID-19-nya tidak terkendali, umat Islam juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran virus. Misalnya sholat 5 waktu berjamaah, termasuk sholat rawatib, sholat tarawih, dan sholat id di masjid atau di tempat umum, termasuk juga menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Berbeda halnya dengan kawasan yang penyebaran virus COVID-19-nya tidak terkendali. Dalam kawasan yang penyebaran virusnya cukup terkendali, maka umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah sholat 5 waktu atau sholat rawatib, sholat tarawih, dan sholat id di masjid atau di tempat umum. Umat Islam juga masih bisa menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar virus COVID-19 ini. Selain menetapkan beberapa hal mengenai aktivitas ibadah dan majelis taklim, Fatwa MUI juga menetapkan ketentuan mengenai pengurusan jenazah dan penimbunan kebutuhan pokok karena kepanikan masyarakat. Bagi jenazah yang terpapar virus COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafaninya, harus dilakukan sesuai dengan protokol medis, dilakukan oleh pihak yang berwenang, dan sekaligus tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar orang lain tidak terpapar virus COVID-19. Dan masih menurut fatwa, kepada masyarakat yang umumnya panik karena wabah ini dan melakukan penimbunan kebutuhan pokok untuk melewati masa-masa sulit, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan kepanikan bagi warga masyarakat lainnya. Tindakan tersebut yang bisa menimbulkan kepanikan dan menyebabkan kerugian publik seperti memborong atau menimbun bahan kebutuhan pokok merupakan tindakan yang haram untuk dilakukan. Pemborongan dan penimbunan itu termasuk menimbun masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19. Nah, demikian tadi adalah beberapa poin penting terkait pelaksanaan ibadah bagi umat muslim dalam masa-masa mewabahnya virus COVID-19 ini. Dalam fatwa tersebut, MUI juga meminta kepada pemerintah agar menjadikan fatwa itu sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19, khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan masalah keagamaan. Dan atas kebijakan tersebut, maka umat Islam wajib menaatinya. Demikian Sobat Legal Access, beberapa poin yang menjadi arahan MUI mengenai pelaksanaan ibadah di masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Jadi bagi Anda umat Islam yang masih bingung dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat berjamaah, fatwa ini tentunya bisa menjadi panduan dan arahan ya. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari ancaman virus tersebut ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.